Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, presbiter bertugas GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah hari Minggu Advent keempat. Dalam ibadah Minggu Advent 4 ini, kita juga akan memperingati Hari Ibu Nasional ke-93 yang diperingati setiap tanggal 22 Desember. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini disampaikan oleh Pendeta Roberto JM Wage. Empat lilin kita nyalakan bagai bintang cerah. Siaplah hai segenap alam dan bernyanyi Maranatha. Ungkapan situasi. Perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk yang lemah. Namun sesungguhnya mereka adalah perempuan hebat yang hadir memberi rasa nyaman. Penopang di saat lemah, pejuang hebat di tengah keluarga, penolong bagi pria rekan sekerja, sahabat dalam berbagai suka dan duka, bahkan pantang menyerah dalam menghadapi pergumulan hidup. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih telah memberikanku seorang malaikat yang kusebut ibu, perempuan hebat yang memberi aku segalanya, cintanya, jiwanya, waktunya, bahkan hidup untukku. Kami mencintaimu, Ibu. Tidak terasa 93 tahun sudah perempuan Indonesia terus berjuang menunjukkan jati dirinya sebagai perempuan yang kuat dan sosok seorang ibu yang penuh kelembutan serta memiliki cinta yang mendalam bagi tanah air Indonesia. Sebagai perempuan Kristiani, kami belajar dari Maria, saudara Marta, untuk menjadi sosok perempuan yang memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Dari Abigail, istri Nabal, kami belajar menjadi seorang perempuan yang bijaksana dalam memiliki kepekaan dan intuisi untuk melindungi pasangan, keluarga, bahkan orang-orang di sekitar dari bahaya. Dan dari Ruth, kami belajar untuk hidup dalam kesetiaan, kuat, terus berjuang, dan pantang menyerah. 188, bait 1, 2, dan 3. Baiklah adanya
Jemaat, marilah berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi Gita Bakti 12, 1 dan 2. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing kita dalam ibadah minggu ini, Injil Yohanes pasal 13 ayat 15 memberitakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jemaat, terimalah salam, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpah atas kamu. Dalam rumah yang gembira, bunga Injil berseri. Dalam kasih yang setia, ku berbakti tak henti. Ruth, Deborah, dan Maria jadi contoh bagiku. Ku berjanji dan sedia, mara dapat ku tempuh. Menyebarkan
Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas sukacita ibadah Minggu Advent keempat yang kami laksanakan pada saat ini. Kami juga mensyukuri 93 tahun Hari Ibu Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Desember. Kiranya rahmat dan anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan setiap kaum perempuan. Mereka boleh menjadi teladan dalam kehidupan keluarga, persekutuan, juga bangsa dan negara. Allah Bapa Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami mengakui akan salah dan dosa kami, baik dalam kata maupun tindakan. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Ajarlah kami untuk hidup dalam kesederhanaan dan bersyukur atas segala berkat anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu dalam keseharian hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan jela. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan bersama, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan oleh Saudari Kirsten Andrea. Dipersilakan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku
kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita siapkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, tenangkanlah semua hati dan pikiran kami. Damaikanlah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Persiapkanlah kami di dalam kami mendengar sabda firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bersabda dan berfirmanlah, ya Bapa, dengan rendah hati kami memohon kepadamu. Ajarlah kami dalam terang firman. Pakailah kami, para presbiter, di dalam membaca Alkitab dan memberitakan firman. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Jemaat kasih Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini dari Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5 dengan judul Sion sebagai pusat kerajaan damai, yang menyatakan firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung,
dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyung-duyung ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini ada dua momen penting. Yang pertama, kita sudah masuk dan melangkah di Minggu Advent yang keempat. Itu berarti ini adalah minggu yang terakhir dalam masa raya Adventus. Yang artinya juga dalam beberapa hari ke depan kita akan masuk dalam minggu masa raya Natal. Dan kita patut bersyukur di tengah situasi pandemi saat ini. Tuhan masih mengizinkan kita untuk boleh kembali bersama-sama merayakan Natal di tahun 2021 ini. Kita bersyukur untuk itu. Momen yang kedua adalah pada hari ini juga kita akan merayakan Hari Ibu yang ke-93. Hari Ibu yang ke-93 tahun. Menjadi momen peringatan bagi kita semua bagaimana Tuhan di dalam rencana penciptaannya menghadirkan sosok seorang perempuan yang dalam kehidupan keseharian kita sebut dan kita panggil dengan penuh hormat dan kasih dengan sebutan ibu. Dan kita diingatkan untuk mensyukuri akan kehadiran seorang ibu dalam hidup kita. Apa yang mau diberitakan di Minggu Advent yang keempat dan di hari ibu ini? Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima menjadi dasar dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita lihat kembali bersama. Pada ayat yang pertama dikatakan, di bawah judul perikop Sion sebagai pusat kerajaan damai, firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Titik, sampai di situ dulu. Bapak Ibu perhatikan kata firman yang dinyatakan kepada Yesaya. Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama bahwa bagian ini, kalau saudara lihat dalam pasal 1, coba Bapak Ibu lihat pasal 1. Di atas tulisan pasal 1 itu ada tertulis pasal 1 sampai 39 bagian pertama, baru kemudian
Bagian pertamanya itu, baru kemudian pasal 1 pasal 1 sampai 12, apa tertulis di sana? Nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Sampai di situ dulu. Ini mau menjelaskan begini, ini sesuatu yang belum terjadi pada saat itu. Ini adalah sebuah nubuatan. Itu sebabnya pasal 2 ayat 1 dimulai dengan kata dabar, firman. Bahasa Ibraninya tertulis dengan kata dabar. Firman, perkataan Allah, ucapan Allah. Lalu kemudian di sana dijelaskan, dinyatakan kepada Yesaya. Jadi bagian ini mau katakan begini, ada banyak hal yang akan dinubuatkan oleh Yesaya, itu bukan mau-maunya Yesaya, tetapi itu berasal dari Allah, dan Allah meletakkan ucapannya itu di dalam bibir dan mulut Yesaya untuk diperkatakan dan diucapkan oleh Yesaya. Ini sebuah nubuatan yang berasal dari Allah. Kapan nubuatan ini diletakkan atau disampaikan kepada Yesaya? Bapak Ibu, hitungannya kurang lebih sekitar 700 sampai 680 sebelum Masehi. Jadi ini sesuatu yang sangat jauh sekali di belakang. Lalu kemudian ini berbicara tentang apa? Mari kita lihat ayat 2 dalam pasal 2 ini. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Nah itu dia, itu penjelasannya. Ini nubuatan disampaikan dan mau dikatakan bahwa akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Para penafsir menyebutnya ini nubuatan eskatologis, akhir zaman, pada hari-hari yang terakhir. Apa yang akan terjadi pada hari-hari yang terakhir? Yang terjadi di sana dikatakan demikian. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari garis bawahi kalimat terakhir. Dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ini berbicara tentang eskatologis, hari-hari terakhir. Tetapi apakah ini sudah terjadi atau belum? Yang saya mau katakan bukan soal zaman akhirnya, tetapi kalimat yang mengatakan firman Tuhan akan datang dari Yerusalem, dan itu sudah terjadi. Kapan itu terjadi? Perhatikan baik-baik ini. Yang di sini ini mau menjelaskan kepada kita bahwa kalau Tuhan sudah bernubuat, kalau firman itu dabar, itu perkataan ucapan Allah itu diberitakan, maka dia tidak akan pernah keluar dengan percuma dan dengan sia-sia. Tetapi dia akan terjadi dalam hidup manusia. Lalu firman mengatakan firman akan datang dari Yerusalem. Kapan itu terjadi? Ketika hari Pentakosta. Ketika banyak orang yang memberi diri, ketika Roh Kudus dicurahkan. Maka sejak saat itu banyak orang yang menjadi percaya dan memberi diri untuk dibaptis. Dan apa yang mereka lakukan setelah itu? Mereka terserak ke seluruh dunia. Apa yang mereka lakukan? Firman datang dari Yerusalem, memberitakan firman Tuhan, Injil Kerajaan Allah. Itu sudah terjadi. Firman datang dari Yerusalem. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau firman Tuhan itu diberitakan, dia tidak akan pernah keluar dengan percuma dan sia-sia. Demikian juga ketika firman diberitakan dari atas mimbar ini, dia tidak akan pernah keluar dengan percuma dan sia-sia. Apa yang Allah perkatakan, itu yang akan terjadi.
Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita mendengarkan berita firman Tuhan dan kita tahu firman itu senantiasa menguatkan, firman itu senantiasa meneguhkan kita, firman Tuhan itu memberikan penghiburan, firman Tuhan itu memotivasi kita, firman Tuhan itu memberikan kekuatan dan pengharapan. Maka ketika kita mendengarkan firman itu, aminkan firman itu dalam hidup kita. Ketika engkau bergumul, maka firman Tuhan memberikan jalan keluar, bahwa serahkan hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar di tengah pergumulan dan persoalan hidupmu. Jangan engkau takut, jangan engkau khawatir, firman Tuhan senantiasa diberitakan. Tetapi seberapa banyak kita yang mengaminkan firman itu, sehingga ketika kita keluar dari gedung gereja ini, maka kita percaya pergumulanku akan diberikan jalan keluar. Beban-bebanku akan diringankan. Apapun masalahku hari ini, aku tahu Tuhan akan memberikan petunjuk hikmatnya untuk membawa aku keluar dari masalah-masalahku. Berapa banyak kita yang mengimani itu? Sementara itu realitasnya masih banyak kita yang ketika keluar dari gereja kita masih, kapan masalah saya selesai? Kita belum sungguh-sungguh mengimani firman itu. Kita masih rasa takut, masih rasa gelisah, padahal Tuhan Yesus katakan jangan gelisah dan tawar hatimu. Aku tidak pernah meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Berkali-kali Tuhan katakan jangan engkau khawatir akan hari esok. Tetapi berapa banyak kita yang sampai hari ini mengaminkan hal itu, sehingga kita tidak akan khawatir akan hari esok. Kita masih seringkali khawatir, takut di dalam menjalani hidup ini. Karena apa? Kita tidak mengaminkan firman Tuhan. Tetapi hari ini firman mau mengingatkan kepada kita, aminkan firman itu. Karena perkataan Allah, firman yang keluar dari Allah tidak akan pernah keluar dengan percuma dan dengan sia-sia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian berikutnya pada ayatnya yang keempat, di sana dikatakan demikian, mari kita lihat bersama. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Sampai di situ. Bapak Ibu perhatikan satu kata di sana yang mengatakan iya. Nah, itu dia. Pada ayat 4. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa. Ia ini menunjuk pada siapa? Kita tahu bersama, ini menunjuk pada Yesus Kristus. Yesus belum ada ketika ini dinubuatkan. 700-an tahun kemudian baru Yesus ada. Tetapi jauh hari sudah dikatakan ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Ini satu nubuatan yang memang juga menunjuk akan kedatangan Kristus yang kedua kali di zaman akhir. Karena senantiasa diberitakan ialah yang akan menjadi hakim agung bagi manusia. Tidak ada hakim yang lain. Engkau tidak akan pernah berdiri di hadapan sosok manapun di akhir zaman, kecuali hanya di hadapan Yesus Kristus, Raja, Hakim Agung, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak ada sosok yang lain, hanya Dia. Semua manusia di atas muka bumi ini akan diperhadapkan kepadanya. Tidak ada yang lain. Tetapi dalam berita ini dia mau katakan begini. Kehadirannya itu bukan saja nanti di akhir zaman, tetapi ketika ia sudah hadir di Bethlehem. Kehadirannya itu membawa damai. Membawa ketenangan. Itu sebabnya di sana dikatakan, maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak. Pedang yang biasa digunakan untuk peperangan, tidak lagi untuk peperangan, tetapi akan diubah menjadi mata bajak. Mata bajak itu berfungsi untuk mengolah tanah, membangun sawah, membangun ladang. Orang tidak lagi berpikir tentang perang, tetapi orang berusaha untuk menghidupkan dirinya dari segala berkat-berkat Tuhan. Bangsa tidak lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Mereka akan hidup damai.
Firman ini mau memberitakan kepada kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, Kristus hadir membawa damai. Kalau kita mengaku dalam iman percaya kita bahwa kita adalah pengikut Kristus, dan kita menghadirkan Kristus itu hadir dalam hidup kita, maka yang pasti dalam hidup kita akan ada damai. Tapi Pak Pendeta, kenapa sampai hari ini hati saya masih tidak ada rasa damai? Saya masih tidak suka dengan orang ini. Saya masih punya masalah dengan orang itu. Saya benci kalau lihat orang ini. Kalau memang begitu, kenapa sampai hari ini saya masih berpikiran negatif tentang orang lain? Kenapa masih sering kali curiga dengan orang lain dan sering ribut dengan orang lain? Nah, ini dia, Bapak Ibu. Kalau engkau dapati bahwa dirimu sampai hari ini belum bisa menjalani dengan damai seluruh perjalanan hidupmu, dan engkau seringkali berkonflik dengan orang lain dan berpikiran yang tidak baik dengan orang lain, itu berarti sangat sederhana firman Tuhan mau katakan begini: engkau tidak menerima Kristus seutuhnya dalam hidupmu. Karena kalau engkau menerima Kristus seutuhnya dalam hidupmu, yang ada di dalam hatimu bukan kebencian, yang ada di dalam hatimu bukan amarah dan dendam, tetapi yang ada di dalam hatimu damai. Periksa diri kita. Kalau masih ada rasa itu, berarti engkau belum menerima Kristus seutuhnya. Pak Pendeta, saya ini sudah 10 tahun tidak pegang tangan dengan dia. Natal ini pun tidak akan saya pegang tangan. Bangga dengan kelakuan begitu. Kasihan. Bapak Ibu jangan bangga dengan kelakuan-kelakuan bodoh seperti itu. Jangan. Bangga dengan kelakuan, saya mau mengampuni dia. Saya mau datang berjabat tangan dan berdamai dengan dia. Saya mau berbagi hidup dengan dia. Saya mau menjadi berkat bagi dia. Saya mau menjadi contoh dan teladan bagi dia. Engkau boleh bangga dengan itu. Itu perilaku hidup yang Tuhan kehendaki. Perilaku yang penuh dengan cinta kasih kepada sesama. Bukan perilaku yang penuh dengan kemarahan. Perilaku yang penuh dengan amarah dan dendam. Hari ini Bapak Ibu, sebelum engkau merayakan Natal dalam beberapa hari nanti, sebelum engkau menginjakkan kakimu untuk mengatakan aku merayakan Natal dan aku menerima Kristus seutuhnya dalam hidupku, masih ada beberapa hari untuk engkau berdamai dengan orang-orang yang mungkin hari ini belum engkau berdamai dengan mereka. Karena Tuhan menghendaki agar kita menerima Kristus, menerima Ia dalam hidup kita dengan perilaku hidup yang nyata, bukan hanya sekedar ucapan, tetapi benar-benar kita mau hidup dalam damai dengan Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan ajarkan, Tuhan hadir untuk mendatangkan damai sejahtera. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita hadir di dalam dunia ini bukan menjatuhkan orang lain, tetapi kita hadir untuk mengangkat mereka yang jatuh. Mereka yang tidak mampu, kita datang mengulurkan tangan dan mengangkat mereka. Itu damai. Kita hadir di dalam dunia ini bukan menggoyahkan iman percaya sesama kita, menggoyahkan rasa percaya orang lain dengan kita. Tetapi kita hadir di dalam dunia ini untuk meneguhkan mereka yang goyah. Kita hadir di dalam dunia ini bukan untuk membuat luka di dalam hati sesama kita, bukan. Tetapi kita hadir di dalam dunia ini untuk membalut setiap hati yang luka. Itu damai. Oleh sebab itu sekali lagi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita, hiduplah dalam damai. Kalau engkau sudah sungguh-sungguh menerima Kristus dalam hidupmu, percaya, engkau akan merasakan damai itu. Dan di dalam damai itu engkau akan menjadi contoh dan teladan yang baik bagi sesamamu. Pada bagian yang terakhir pada ayat 5 dikatakan, hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman ini juga diberitakan kepada kita. Jangan lagi mau berjalan dalam kegelapan, tetapi berjalanlah di dalam terang Tuhan. Dan orang yang berjalan di dalam terang Tuhan adalah mereka yang mau menerima Kristus seutuhnya dalam hidup mereka dan bersedia hidup damai dengan sesamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita juga merayakan Hari Ibu. Tidak ada seorang ibu yang mengajarkan hal yang tidak baik kepada anak-anaknya. Tidak ada seorang ibu yang mengajarkan kepada anak-anaknya untuk bertengkar dengan orang lain, tidak ada. Seorang ibu senantiasa mengajarkan hal yang baik. Sebagaimana ia merawat kandungannya 9 bulan. Maka dengan sungguh-sungguh demikianlah ia membesarkan anak-anaknya dengan baik. Ia merawat dan memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu, merenungkan firman Tuhan pada hari ini, dalam pengajaran tentang kehadiran Kristus yang membawa kedamaian dalam hidup kita, maka perilaku seorang ibu yang adalah juga cermin akan kehadiran Kristus, yang juga memberikan diri seutuhnya bagi anak-anaknya, dengan penuh cinta kasih merawat dan membawa damai sejahtera bagi keluarganya. Maka biarlah semua kita mencontoh dan meneladani sikap perilaku para ibu yang penuh dengan cinta kasih, merawat, menjaga dan memelihara anak-anak dan keluarganya, sambil kita tetap terus mendoakan mereka agar mereka dapat menjadi ibu yang kita boleh contohi dan teladani, dan boleh mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Bersyukur hari ini kita boleh memperingati dan merayakan Hari Ibu. Saya lihat di depan ini sudah duduk ibu-ibu, ya, dengan pakaian daerahnya masing-masing. Sekalipun berbeda suku, sekalipun darah yang mengalir itu dengan DNA yang berbeda-beda, tetapi toh tetap satu yang sama. Saudara tetap dipanggil sebagai seorang ibu. Seorang apa? Ibu. Bersyukurlah dalam panggilan itu, karena panggilan itu tidak diberikan kepada semua orang. Tidak mungkin Bapak Ibu panggil saya ibu toh. Ibu, tidak mungkin. Ini panggilan yang luar biasa. Dalam panggilan itu tersemat berkat, karya, dan cinta kasih Tuhan yang Tuhan titipkan untuk ibu-ibu teruskan di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Selamat merayakan Hari Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan sudah kau dengar,
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama kita ikrarkan pengakuan percaya menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersahati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar saat ini. Kami mohonkan dengan rendah hati, teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Kami mau menerima Kristus seutuhnya, sehingga sungguh kami beroleh damai sejahtera senantiasa dalam menjalani kehidupan ini. Berkati kami semua ya Allah. Pakai kami dan utus kami, jadikan kami contoh dan teladan yang baik di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kami bersyukur juga dalam menjalani keseharian kami, bahkan kehadiran kami di tengah dunia ini. Engkau Allah menghadirkan seorang ibu bagi kami. Syukur kami kepadamu ya Allah, cinta kasih seorang ibu yang tidak pernah lekang dimakan waktu, mengajarkan kepada kami betapa sesungguhnya melalui mereka kasih Kristus yang tidak pernah berujung dan tidak pernah berhenti, dan kasih yang sama juga yang dihadirkan seorang ibu bagi anak dan keluarganya. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami berdoa buat semua ibu-ibu. Tuhan berkati mereka semua. Jaga pelihara mereka semua. Beri kuat dan sejahtera mereka semua. Sebagai seorang perempuan, biarlah kasih setiamu mengiringi di tengah berbagai tugas tanggung jawab mereka, seorang perempuan yang Tuhan hadirkan dalam perjalanan hidup kami, dalam tugas tanggung jawab sebagai seorang istri ataupun sebagai seorang ibu. Kami bersyukur Tuhan, karena cinta kasih-Mu yang begitu luar biasa, Engkau hadirkan mereka di tengah kehidupan kami. Maka biarlah dalam menjalani hari-hari kami ke depan, setiap keluarga, setiap pribadi boleh bersehati untuk mendukung dan mendoakan setiap perempuan dan setiap ibu yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Jaga pelihara mereka ya Tuhan. Khususnya juga persekutuan kaum perempuan, Jemaat Batra Kasih di tempat ini. Dalam tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang perempuan dan juga seorang ibu, Tuhan menjaga dan memelihara, menuntun dan memimpin seluruh kehidupan mereka. Dan biarlah masing-masing mereka berkepenuhan dalam sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pokok doa mereka bagi keluarga, bagi sesama mereka.
Kami topang itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber damai sejahtera. Dan biarlah Engkau Allah yang menyatakan kuasa dan kehendak-Mu di tengah berbagai doa dan permohonan mereka. Terima kasih Bapa Sorgawi. Saat ini hamba berdoa buat gereja-Mu ini. Tuhan memberkati GPIB Jemaat Bahtera Kasih dalam seluruh keberadaan mereka, dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, dalam arakan sebagai satu persekutuan orang percaya, dan dalam pelayanan dan kesaksian mereka. Berkati jemaat ini Tuhan. Berkati pelaksana harian majelis jemaat, berkati seluruh presbiter, penatua, dan diaken pendeta. Berkati juga mereka yang bertugas pada ibadah minggu saat ini, para penatua dan diaken. Dari sektor pelayanan 11 bersama dengan organis, pemandu lagu, solois yang menyanyi 4 lilin yang dinyalakan. Bahkan solois Kristen Andrea yang juga memuliakan Engkau dengan talenta suaranya. Bersama dengan mereka, tim multimedia, Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru, pegawai kantor majelis jemaat bergandengan tangan dengan semua jemaat-Mu yang hadir. Hamba mohonkan berkat kasih Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Memampukan mereka untuk terus berjalan melayani Tuhan dengan sukacita. Hidup dalam damai sejahtera Tuhan dan menyebarkan damai sejahtera itu kepada sesama menjadi contoh dan teladan yang baik di tengah dunia ini. Di tengah berbagai realitas, pergumulan, persoalan yang Tuhan izinkan untuk kami alami, maka kami percaya satu hal, dalam nama Tuhan Yesus, maka kami akan dimampukan dan menemukan jalan keluar. Dan di dalam hikmat Tuhan kami juga dimampukan untuk mengatasi segala pergumulan dan persoalan hidup kami. Ringanlah beban-beban kami bersama Engkau ya Tuhan, dan kami bersyukur atas semua itu. Mereka yang lemah, mereka yang sakit, mereka yang berduka cita, mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasih. Kami berdoa dan menyerahkan mereka semua dari tempat ini Tuhan, dari rumah-Mu yang kudus dan suci ini, dari mimbar ini. Hamba berdoa buat mereka semua yang lemah dan sakit, yang sedang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, ataupun ada di antara kami yang hadir pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba meyakini dan percaya kesembuhan dan pemulihan itu akan menjadi milik mereka, yang semuanya bersumber daripada kuasa-Mu ya Allah Bapa Sorgawi. Dan hamba mengucap syukur atasnya. Kami bersyukur atas segala berkat Tuhan dalam hidup kami. Kekuatan, kesehatan, makanan, minuman, pakaian, keluarga yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Persekutuan jemaat Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera di tempat ini. Kami bersyukur atas tugas-tugas pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, cukup-cukupkanlah berkat-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Dan ajar kami untuk saling menopang dan saling berbagi dalam hidup ini. Dan di atas semua karya kami, pekerjaan tangan kami, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami akan bersegera memasuki masa raya Natal sebagai simbol penantian dan pengharapan kedatangan Kristus yang kedua kali. Maka ya Tuhan, persiapkanlah semua kami, jemaat-Mu, dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh merayakan Natal Kristus ini dengan penuh sukacita. Tidak ada keberatan-keberatan hati lagi. Yang ada hanya damai sejahtera Tuhan yang bersama dengan kami. Kami boleh membangun persekutuan jemaat ini dari hari lepas hari untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh instrumen pelayanan dalam jemaat ini Tuhan. Para pengurus pelayanan kategorial, panitia Natal, unit-unit misioner, BPPG, para pelayan Pelkat, PAPT. Berkati mereka semua Tuhan. Penuhi mereka dalam sukacita dan damai sejahtera.
Sebagai gereja-Mu yang hadir di tengah bangsa dan negara ini, kami bertanggung jawab untuk mendukung, menopang, dan mendoakan pemerintahan yang berlangsung. Maka kami berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga pemerintahan yang berlangsung, badan eksekutif legislatif, dari tingkat pusat sampai pelosok negeri. Tuhan berkati pemerintahan sipil yang berlangsung bersama dengan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam kuasa dan kehendak Tuhan, kami percaya pemerintahan ini akan mendatangkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu kami mohonkan, berikan para pemimpin kami ini kekuatan dan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan bersama dengan keluarga mereka yang mendukung tugas tanggung jawab mereka. Syukur kami kepadamu ya Allah. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Persembahan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan, Kirsten Andrea, dipersilakan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah.
pengucapan syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur atas berkat-Nya dalam kehidupan kita. 1 Tawarikh 29 ayat 17 menyatakan, "Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dari sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi Gita Bakti 79 bait pertama dan kedua sebelum persembahan dijalankan. Karena Engkau
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari berdoa. Ya Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memberkati dan memelihara hidup kami dengan kasih-Mu. Saat ini kami telah memberikan persembahan syukur sebagai tanda ungkapan syukur atas berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepadamu, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita sama-sama mendengar warta jemaat. Warta jemaat Minggu 19 Desember 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Bidang teologi, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Roberto J.M. Wage, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 11. Pemandu lagu, Saudari Lady Takasili, Ibu Fani Saya. Persembahan pujian Saudari Kristen Andrea. Organis, Saudara Samuel Saranamual, dan produksi siaran tim multimedia. Mengawas protokol kesehatan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati kita semua. Dan jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 56, perempuan 93, jumlah 149. Persiapan pelayanan ibadah masa Raya Natal. Persiapan presbiter bertugas untuk ibadah malam Natal dan Natal akan dilaksanakan pada hari Kamis 23 Desember 2021, waktu pukul 18, tempat Gedung GPIB Bahtera Kasih. Diharapkan kehadiran presbiter bertugas pada persiapan tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Baptisan Kudus Natal kedua tanggal 26 Desember 2021. Nama calon baptis Ocean Selby Juan P. Keluarga Koleba dari sektor pelayanan 1. Bastian Tio Slat, keluarga Slat Prasetyo dari sektor pelayanan 5. Radeva Arthur Budiman, keluarga Budiman, sektor pelayanan 5. Jesslyn Gwyneth Seahers, keluarga Seahers Kalangi dari sektor pelayanan 7. Renata Alesia Tauntu, keluarga Tauntu Rikin, sektor pelayanan 8. Kaitlyn Alesia Ratu, keluarga Ratu Surbakti, sektor pelayanan 10. Christian Victoria Raintung, keluarga Raintung Sihaya, sektor pelayanan 11. 8. Gweni Alitsa Tumontiling, keluarga Tumontiling, sektor pelayanan 12. Baptisan dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2021 jam 9.00. Diharapkan kehadiran orang tua, saksi, dan majelis jemaat yang bertugas sektor pelayanan 1 pada 22 Desember 2021. Bidang Infokom dan Litbang. Sidang Majelis Jemaat.
disampaikan kepada seluruh majelis di sektor pelayanan 1 hingga 12 bahwa sidang majelis jemaat triwulan kedua Juli sampai dengan September 2021 akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 22 Desember 2021 waktu pukul 18.00 WITA, tempat GKP 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran majelis jemaat dalam sidang majelis jemaat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Berita duka. Telah meninggal dunia pada hari tanggal Selasa 14 Desember 2021 pukul 12.20 WITA di rumah Ibu Matilda Tamaela usia 79 tahun. Majelis dan warga jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih menyatakan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus Kristus sumber penghiburan memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 18 Desember 2021, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Ketua 5, Penatua Hendrik A. Sarumpait, Sekretaris Penatua Albertina Mual. Demikian warta jemaat. Kini kita mendengar sambutan Hari Ibu yang ke-93. Dipersilakan yang bertugas. Sambutan Majelis Sinode GPIB dalam rangka peringatan Hari Ibu yang ke-93. Tema, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai 11. Subtema, kuulurkan tanganku untuk menolong sesama. Ulangan 15 ayat 11. Kekuatan ibu mengabdikan dirinya untuk menjadi tiang doa dan penolong bagi keluarga maupun lingkungannya, menjadi makna tersendiri di Hari Ibu. Saat keluarga menghadapi ancaman, ibu bijaksana akan bangkit dalam doa untuk mendatangkan pertolongan Tuhan. Ibu akan berjuang membangun mesbah keluarga sehingga hikmat Tuhan hadir dan memimpin keluarganya. Mencontoh Abigail dan Esther, dua tokoh perempuan dalam Alkitab yang dekat dengan Tuhan sehingga dapat menyelamatkan keluarga bahkan bangsanya. Lebih luas lagi, Hari Ibu dimaknai sebagai ungkapan syukur, penghargaan dan penghormatan kepada kaum ibu atas berbagai perannya bagi keluarga. Dalam masa pandemi COVID-19, peran ibu sangat penting. Ini terbukti banyak kaum ibu yang ikut aktif dalam penanganan COVID-19 di setiap lini kehidupan. Dengan merebaknya wabah COVID-19 menyebabkan banyak orang yang kehilangan mata pencaharian oleh karena adanya pemutusan hubungan kerja, tutupnya tempat usaha, terbatasnya ruang gerak karena penerapan protokol kesehatan dan lain-lain. Tetapi kaum ibu sebagai perempuan bijak dan berhikmat berusaha melihat kesempatan dalam sebuah kesulitan. Ibu mampu memanfaatkan kesempatan untuk mengenal dan menggali potensi dirinya, guna memberi yang terbaik bagi keluarga bahkan banyak orang di sekitarnya. Masa Raya Adventus terus memampukan sekalipun virus corona telah mengubah tatanan hidup kita, termasuk perekonomian yang sangat terganggu. Kondisi ini membuat banyak orang membutuhkan uluran tangan.
Maka mari kaum ibu GPIB dimanapun kita berada, bersediakah mengulurkan tanganmu untuk menolong sesama? Ulangan 15 ayat 11 mengatakan, sebab orang-orang miskin tidak akan hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Selamat Hari Ibu 2021. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Sinode 21 GPIB. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu. Bawalah damai Tuhan kepada sesamamu dan doakan ibumu. Topang ia dan senantiasa kasihilah ibumu. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera. Evenus Shalom Aleichem, Evenus Shalom Aleichem, Evenus Shalom Aleichem, Evenus Shalom Aleichem. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Bapa di sorga. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, presbiter bertugas bersama dengan seluruh perangkat pelayanan pada minggu ini menyampaikan dan mengucapkan selamat hari Minggu Advent keempat dan selamat memperingati merayakan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam ibadah malam Natal.